Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arkatibum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih fokus untuk melakukan review terhadap artikel karya mahasiswa agar nanti kita memberikan masukan dan masukan tersebut dapat melengkapi hal-hal yang masih belum muncul di artikel penelitian karya mahasiswa agar nanti semakin lengkap lagi karyanya, semakin jelas dan semakin mendalam penelitiannya. Oke? Kita langsung saja untuk masuk ke dalam proses review ya. Arkatibum 18. Ya, di sini pada pertemuan sebelumnya kita mereview artikel karya Nurul Hidayati Husmiyah. Selanjutnya kita masuk ke dalam artikel yang lain karya Mu'alifah ya. Oke, yang pertama di sini karya tersebut judulnya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui model example non example. Oke, di kelas 4 sekolah dasar. Oke, dari judul ini kita berikan masukan bahwa ketika masuk ke dalam penelitian bahasa Indonesia, di sana difokuskan ya. Itu yang pertama, kita berikan masukan untuk judul ini peningkatan hasil belajar ya. Hasil belajar apa di sini? Misalkan keterampilan apa? Keterampilan menulis misalnya. Menulis apa? Harus spesifik. Melalui model. Oke, ketika ada bahasa selain bahasa Indonesia, maka dituliskan dengan huruf miring ya bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke, berarti di sini perlu dimiringkan ya. Di sini saran saya fokus saja di judul ini, akan mengarahnya ke materi apa, karena di bahasa Indonesia kan luas sekali ya, khususkan. Oke, itu dari judul. Saran dari saya fokusnya ke keterampilan apa. Selanjutnya di sini ketika kita mengkaji judul ini perlu diketahui bahwa ketika masuk ke hasil belajar, di sana yang dianalisis adalah afektif, psikomotorik, kognitif. Ini ada 3 hal yang akan dianalisis di dalam hasil belajar sehingga sasarannya jelas. Kemudian di sini di bahasa Indonesia materinya perlu dikhususkan. Kenapa? Karena Anda nanti akan menganalisis salah satu unsur atau aspek keterampilan berbahasa. Misalnya di sini saya contohkan mengenai keterampilan menulis ya. Ini contohnya ya. Ini akan masuk lagi menulis apa? Gitu. Model Excel, example non example ini digunakan untuk apa? Karakteristiknya apa? Oke, nanti akan kita cek di dalam artikel ini. Ya. Artikel ini sudah semakin lengkap lagi karya mahasiswa di sini. Ya kan, kita cek satu persatu. Mulai dari judul Anda sudah menggunakan email institusi Mu'alifah. Kemudian tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, sudah jelas sasarannya Anda akan ke sana. Tes hasil belajar 1. Oke. Ya, kita masuk di abstrak ya. Abstrak ada yang perlu diperbaiki di sini. Abstrak dalam bahasa Indonesia abstrak itu dituliskan dengan syari ya. Oke, kita cek di sini abstrak yang perlu dijelaskan adalah masalahnya. Kemudian tujuan penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Kemudian hasil penelitian itu seperti apa? Ini perlu ada di dalam abstraknya Anda sehingga posisinya akan semakin jelas lagi. Silakan dilengkapi lagi. Oke, kita masuk di pendahuluan. Di pendahuluannya Anda menjelaskan pertama ada pendidikan, kemudian hakikat belajar bahasa, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia,
di sekolah dasar, kemudian fungsi, oke, membaca, menulis, menyimak, hubungannya, oke. Hasil pengamatan. Ada 3 hal: hasil belajar, motivasi, pemahaman, dan keaktifan, antusias. Banyak sekali ya hasil dari observasi ini. Oke. Ya. Ini agak perlu dirubah banyak ya di dalam pendahuluan, karena saran saya tadi yang pertama, ketika kita masuk ke dalam judul, fokuskan salah satu ya, materinya apa. Oke. Salah satu materi saja, karena harapannya memang sangat mendalam di sana. Oke. Yang perlu ada di pendahuluan di sini adalah masalah temuan awalnya Anda itu apa terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar yang menjadi masalah di dalam penelitian ini yang mana? Apakah semuanya menyangkut afektif, psikomotorik, kognitif? Ada salah satu contoh di sana mengenai hasil dari observasi. Oke, kita tambahkan lagi di sini agar semakin lengkap di dalam penelitiannya Anda. Oke, ini kita masuk di dalam pendahuluan ya. Di dalam pendahuluannya Anda juga perlu dijelaskan mengenai kedudukan dari materi ya, materi bahasa Indonesia yang mana ya, langsung fokuskan yang mana ya, yang di sana terdapat kendala atau masalah. Nah, ini silakan Anda kemukakan. Jika ada, apakah Anda memperoleh data tersebut dari apa? Observasinya, dari wawancara, atau dari dokumentasi, atau dari UAS, atau UTS, atau ulangan harian. Nah, ini dari mana Anda memperoleh data tersebut? Perlu Anda sampaikan di sini. Jika ada data-data tersebut, maka dijelaskan kapan pemerolehannya, dijelaskan harinya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun kapan. Nah, ini perlu dijelaskan ketika Anda melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, atau yang lainnya. Kedudukannya harus jelas. Dari sana Anda sudah menyajikan masalah-masalah mengenai kendala di dalam bahasa Indonesia, kemudian perlu diperkuat dengan teori dan hasil penelitian. Kenapa harus dilakukan penelitian? Kemudian ada solusi yang Anda tawarkan menggunakan model. Kenapa harus ada model? Ini perlu Anda jelaskan di dalam pendahuluannya ada. Kenapa menggunakan model tersebut? Nah, itu keunggulannya apa? Nah, ini buktikan dengan hasil penelitian. Ketika penelitian sudah menggunakan model tersebut, ternyata benar-benar efektif atau seperti apa. Ini sangat penting sekali muncul di dalam pendahuluan. Nah, ini pendahuluan silakan diperbaiki lagi dari awal. Metode penelitian, oke, di sini sudah benar. Ya. Nah, oke, sudah benar metodenya. Tidak ada masukan. Hasil dan pembahasan ya. Oke, di sini hasil dan pembahasan disajikan menggunakan alurnya, siklusnya PTK. Namun di sana masih ada yang terlewat. Anda di sini di hasil dan pembahasan belum Oke, sebentar. Belum menjelaskan mengenai masalah dari afektif, psikomotorik, kognitif, itu belum ada. Nah, ini belum ada juga masalah yang Anda jelaskan dari keterampilan apa di sana. Nah, ini terkait dengan nantinya
yang akan disampaikan di sini adalah penilaiannya ya, untuk Mbak Mu'alifah di sini. Penilaian keterampilan apa ya penilaiannya? Saya belum tahu di sana. Jika sudah semuanya, maka dialogkan antara teori dan hasil penelitian agar semakin lengkap lagi. Oke, itu saran dari saya untuk pembahasan pada artikel ini agar nantinya semakin lengkap lagi, dan tentunya artikel ini akan semakin mendalam. Oke, saya rasa semua mahasiswa bisa melakukan revisi atau masukan dari saya ya. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di depan belum salam ya. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.